Adam, ya. Begitu juga pintu langit yang kedua diketuk, dibuka oleh malaikat, ditanya, siapa denganmu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Baru diketahui oleh penduduk langit. Boleh jadi, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita terusir di bumi, tapi jangan terusir di langit. Itu yang masalahnya. Atau mungkin kita masyhur di bumi, di langit kita nggak diketahui. Penting kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Siapa saja kita yang pernah, maaf ya, mungkin merasakan kaya raya, hana uru yang paling kaya ilo tuh ciganya nilo, ya. Pokoknya motor Rubicon jaman ciganya uru lain hana, tapi no satu gedan. Hana tak pernah li tu, pampo raya raya tanah tak pernah li. Murung hari itu diganya. Kiban drone. Jika hamba Allah terbaik dengan kondisi demikian atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Allah muliakan Tengku Imam, Tengku Kesyik, kemudian Tuha Pet, Tuha Lapan, kemudian Ketua Pemuda, kemudian Ketua PKK, kepada umi-umi, ayah-ayah, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, abu-abu, tengku-tengku, gure-gure mandum yang dimuliakan Allah yang berhadir. Mandum gedanyo mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan daripada Allah, selalu mendapat rahmat Allah, Nabi dari Allah, kemudahan selalu dalam berbuat taat, dalam keadaan segala kondisi yang gedanyo hadapi. Nabi dari Allah memudah gedanyo nepudruk niat-niat yang mandum yang gedanyo niatkan, dan diberi oleh Allah kemudahan gedanyo dalam ibadah selama gedanyo mantau-mudib di dunia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tengku Kesyik selaku fasilitator yang ka awai gelake among ku Kesyik ku Zakir walad ego walid itu pakai walad ego do walidnyo ya walid itu ka walad itu ya. Makaji hanaji ke walid ya. Ya. Alhamdulillah Tengku Zakir meminta kepada kami untuk acara Isra Mi'raj di Kutablang ya, di kampung Kutablang. Alhamdulillah. Jadi sementara jadwal kami waktu Isra Mi'raj tersebut yaitu tanggal 27 Rajab itu di Lampung. Jadi sepekan yang lalu kami berada di Lampung ya. Jadi alhamdulillah safari Lampung di beberapa tempat. Jadi baru kembali pada hari Minggu yang lalu, sehingga kami mohon maaf kalau tidak bisa pada tanggal tersebut. Jadi karena ada jadwal di Lok Semawe, di Lok Sukun, maka kami paskan waktunya dengan berangkat ke Lok Sukun, walau saya mengambil waktu di Masjid Oman. Jadi malam ini sebenarnya waktu di Masjid Oman, dengan besok subuh di Masjid Kampung Pinang, Banda Aceh. Jadi kami liburkan di sana untuk berangkat ke sini. Alhamdulillah. Jadi dengan izin Allah, kan Allah pemerempak nembak malamnya, walaupun bacut sedikit terlambat mungkin mohon maaf ya, karena tadi solat
maghrib solat Jumat di Masjid Tangse. Sambilan kami juga ada membangun rumah duafa untuk salah satu warga Tangse yang membutuhkan. Jadi sekaligus acara untuk melihat rumah duafa tersebut, sekaligus khutbah Jumat di sana. Jadi jalan kota Tangse juga agak sedikit bermasalah sehingga lama waktunya untuk turun. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun mandumnya adalah kanlah alasan ya, tapi mudah-mudahan menjadi kemudahan dari Allah dan juga taufik supaya pajan pun menyenang niat dengan kasat ya, menyebut niat dengan kasat beranggapan han binasa sebagaimana kata urut tuha awai. Alhamdulillah ka Allah pemrupa. Nah, dengan demikian nyo sebelumnya menjanji le ya, nyo lembaga apa bahasa Indonesia atau bahasa Aceh ya. Ini yang hadir ada yang nggak bisa berbahasa Aceh ya, banyak yang nggak bisa berbahasa Aceh. Oh, ada yang nggak bisa berbahasa Aceh. Nah, ada juga kuda belang ke kota internasional. Jadi udah yang ke hayu kuda belang macam orang. Nah, jadi saya pakai bahasa Indonesia supaya semuanya di samping nanti ada bahasa Aceh yang saya campur mungkin ya. Baik. Dan kita ini sampai jam 9.30 atau jam 9.40 menit. Atau sampai jam 10. Jam 10 ya, jam 10. Baik. Ya, jadi menjanji ya. Nah, jadi sampai jam 10 ya, insyaallah taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan cerita sedikit tentang Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj, tapi dari sisi yang mungkin selama ini kurang disorot ya, kurang dibahas. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua mengakui kalau Isra Mi'raj itu adalah merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi sejarah bagi kita di Indonesia ini. Isra Mi'raj itu dijadikan sebagai tanggal merah ya, tanggal merah, hari libur, untuk supaya mengenang akan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, artinya bahwa kita mendidik umat, mendidik generasi siapa saja untuk menjadikan Isra Mi'raj ini sesuatu yang luar biasa. Pakai pernah Isra Mi'raj. Emang ini pernah Isra Mi'raj. Jadi seperti Idul Fitri, kita libur pada hari tersebut. Nah, sekarang kita ingin belajar bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan kita sekarang. Apakah Isra Mi'raj itu hanya sekedar kenangan ya, yang hanya sebagai sesuatu yang terjadi dalam sejarah untuk enak kita kenang, untuk kita banggakan Nabi kita seperti itu, atau ada pelajaran bagi saya sendiri, bagi kita sendiri hari ini? Nah, ini mungkin yang justru yang penting untuk kita bicarakan. Di samping sisi yang kedua nanti tentang persiapan bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syadaralun manmadum. Nah, pertama, kita jangan ragu kalau ini terjadinya Isra Mi'raj, kata para ulama, itu dengan ruh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat yang dibacakan oleh Tengku Mursal bin Abu Naw, terima kasih, bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi, bahwa Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah, asra bi 'abdihi ya. Allah telah memperjalankan di malam hari hambanya. Ini agak suaranya kurang bagus, tolong dipaskan dulu ya. Jadi harap banget dengar dia ulang ya. Halo, tes nyan bel lagi nyan ya, bena swing. Bismillah yang lagi yang mandang dia ya. Seperti ini pas, tanpa berdemo, ada demo sedikit ya. Popah le setel. Bentuk bukan hana mangat tagai bukan haba tengkunya. Padahal kon tengku hana mangat bukan haba mik hana agak tu. Ya. Ya. Bismillah. Ya.
Nyan kaji lagi kan. Nyan kaji ben Muhammad leh nak bahom nan. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, ya. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, ya. Kalau seandainya ada seorang anak dikatakan 2 ton paksi Cina itu tadi pernah mikron drone. Bismillah. Ya, bismillah. Atau rumah mik luar je cip bah mik dalam dah. Bismillah, bismillah. Untung hana lelai, nyalah itu lewat lampu bagaimana awak cek, ya. Hana telah tenang mental, hana mentalah, ya. Bismillah, bismillah, ya. Bismillah, bismillah, ya. Good. Banyak seandainya nasi draw anak mate dia pegang bawa umur 2 ton katro ija u Amerika, ne pateh. 2 ton katro u Amerika ija. Kiban cara gemele ayah ai. Nahiran 2 ton anak mate, 2 tahun umur anak sudah sampai ke Amerika. Ada masalah? Kalau kita pikir bahwa bagaimana 2 tahun bisa pergi ke, bagaimana bisa naik pesawat dia, bagaimana dia urus-urusan, ayahnya yang bawa. Hana masalah kan? Enggak ada masalah kan? Nah, maka begitu pula bismillah, ya. Ya. Maka begitu pula dengan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad yang naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, tapi apa juga? Allah yang memperjalankan beliau. Itu secara jujur dalam Al-Quran Allah sampaikan, asra bi'abdihi. Dialah yang memperjalankan hambanya, ya, memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan? Allah. Jadi punya masalah amat. Sama seperti anak umur 2 tahun sudah sampai ke Amerika. Siapa yang bawa? Ayahnya. Perhidupan apa? Ada ubulu namanya juga ayah juga ya. Begitu juga anak bahasanya naik EU. Leton anak me kait EU, pucuk U. Putalah dema ngayah itu. Ya. Pusalah, enggak ada masalah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah yang memperjalankan beliau. Kalau Allah yang memperjalankan beliau, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra secara jelas, maka tidak perlu heran sama sekali bagaimana bisa dalam satu malam beliau bisa pulang pergi ke Sidratul Muntaha. Nah, ini tidak ada keraguan sedikit pun. Selama itu dengan kuasa dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin kita lihat bagaimana mula basat ke suatu Isra Mi'raj ini terjadi, kenapa di waktu tersebut, apa yang terjadi sebelumnya dengan Nabi dan apa yang terjadi setelahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo yang ingin tanya belajar macamnya. Kita ingin belajar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau di Isra Mi'rajkan sebagai kemuliaan bagi beliau, enggak ada kemuliaan diberikan kepada yang lain, kepada beliau diberikan kemuliaan ini sehingga kita kenang sampai hari ini. Nah, kemuliaan ini beliau dapatkan kapan? Kita tahu dalam sejarah hidup Nabi ada 2 sosok manusia yang menjaga beliau luar dalam. Dari luar ada paman beliau Abu Talib, yang kapan saja ada orang kafir musyrikin ingin mengganggu Nabi, paman beliau Abu Talib yang menjadi perisainya. Ya, jadi mereka enggak berani mengganggu Nabi karena ada Abu Talib. Betul-betul Abu Talib itu menjadi pelindung beliau seakan-akan, ya, di masa beliau di Mekah itu. Dari dalam ada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, ya. Khadijah radhiyallahu anha itu adalah pelindung beliau dari dalam. Artinya bahwa ketika di dalam rumah, ya, di luar rumah ada Abu Talib, di dalam rumah ada Khadijah. Dan fungsi daripada Khadijah itu sungguh sangat luar biasa dalam hidup Nabi semasa di Mekah. Bukan cuma secara batin, secara selaku istri,
secara mental, tapi juga Khadijah menghabiskan harta beliau yang banyak untuk dakwah Nabi selama di Mekah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu merasa cemburu sekali kepada Nabi karena sering menyebutkan nama Khadijah. Tapi Nabi jelaskan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau menyebutkan nama Khadijah sering, kenapa? Karena yang pertama beriman kepadaku, kata Nabi. Kemudian juga dialah yang telah menghabiskan umurnya dan hartanya untukku. Jadi realistis Nabi sebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua orang ini, dua hamba Allah ini yang melindungi Nabi luar dan dalam, itu diambil oleh Allah dalam setahun langsung. 1 tahun Abu Talib duluan, kemudian Khadijah berangkat, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat secara hukum alamnya nyatakan sang hana cocok pada saatnya Khadijah nehoi oleh Nabi. Cocoknya adalah Khadijah dipanggil oleh Nabi ketika Nabi sudah menang perang Uhud, perang Khandaq, ketika mulai Islam menang di Madinah. Saat itu baru istri beliau dipanggil. Yang cocok pakan ka menang, nanggro ka aman, ya, musuh ka talu. Saatnya sang cocok nicok Khadijah oleh Nabi. Tapi sekarang Khadijah dipanggil oleh Allah, meninggal dunia pada saat Nabi sedang sangat membutuhkan beliau. Dalam setahun juga Abu Talib dipanggil oleh Allah, sehingga dalam sejarah disebut dengan tahun tersebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi. Dari dalam situnya sedihkan le Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua draw urangnya kan dicok oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari siklus perjuangan Nabi, sungguh rasanya tidak cocok sekali dua orang ini dipanggil saat itu. Pakon ya Allah. Ini kala Nabi saja setelah itu beliau harus hijrah ke Taif. Kenapa? Orang kafir Quraisy mulai berani untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir dari Mekah, tidak diberikan jaminan. Yang menyamantang di Mekah, wahai Muhammad, hana jaminan udip kata. So yang jamin ini, hana yang jamin le. Ya, Abu Bakar hanya kejamin, Umar hanya kejamin sih. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Nabi berangkat hijrah ke Taif, ya, untuk mendakwakan Islam di Taif. Di Taif Nabi berdarah-darah, tidak sempat beliau duduk, harus keluar langsung. Tersiar kabar kalau beliau juga sudah enggak diterima di Taif. Di Mekah enggak diterima, di Taif juga tidak diterima. Bayangkan bagaimana kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana beliau akan kembali? Ho ya Allah Nabi. Ya tetap akan pulang ke rumah beliau. Akan pulang ke kampung beliau. Pulang ke Mekah juga akhirnya. Dengan apa? Dengan jaminan daripada seorang musyrikin. Allah bertunjuk sira orang musyrik, yang kala sira orang musyrik Allah bertunjuk untuk menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih kan. Tapi melalui dengan sebab ya Allah jadikan Nabi Muhammad datang balik lam Mekah, karena masa orang Arabnya awal kalau ada satu orang penjamin maka yang lain tidak boleh untuk mengganggu. Ya menyenam mesti jamin yang tamang kena gampang tanya. Soalnya nyo baso aja jaminan tu bukusi kabeh yang bukusi enam talah. Ya menyenam apa drone nak Muhammad ber jeut. Ya nyekal lagi berarti kajit. Karena ganya orang kampung lain. Jadi tanya haji ganggu pakan karena jaminan menan ke umpama awal. Nabi balik masuk lagi ke Mekah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Nah, pada rangkaian saat itulah Nabi ketika balik ke Mekah dalam kondisi yang sangat menyedihkan beliau. Beliau balik ke rumah, jumpa anak-anak beliau yang masih kecil. Kemudian beliau berjumpa, tidak ada lagi istri beliau di rumah. Di luar juga sudah tidak ada lagi paman beliau Abu Talib. Saat itulah beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah ke langit. Itulah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Justru terjadi sesuatu yang hantam pernah diduga dan hanya terjadi dalam sejarah. Maka sebuah pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah
memang menyagetanyo tapi ke terjadi dalam kehidupan getanyo nah hal yang menurut getanyo sanghai tamakai pakan lagi nyo kelon terjadi kegop hana lagu. Kadang kita sering memasang cara berpikir demikian. Kenapa saya saja yang demikian, orang lain enggak? Kenapa saatnya kan untuk mentang? Jangan kan cuma drone mentang kejadian lagi nya. Nabi pi menanci kejadian. Ya, Rasulullah merasakan peristiwa hidup seperti itu. Rasanya enggak pantas Khadijah dengan Abu Thalib itu di saat itu diambil sama Allah. Tapi pantasnya ketika di Madinah. Tapi justru setelah itu diambil bertambah masalah yang Nabi hadapi. Ya. Tapi kita tidak tahu. Ini pesan yang kedua, kita tidak tahu kadang dalam hidup kita ketika Allah uji sesuatu yang di luar daripada prediksi kita nyo, yang menurut kita nyo pakan meno, pakan lagi nyo, pakan kelon, kan kegau. Saat itu kalau kita bersabar menunggu takdir Allah, justru kemuliaan Allah persiapkan lebih kepada kita, enggak diberikan kepada orang lain. Itu terjadi dengan Nabi SAW. Dengan kesabaran beliau, ketabahan beliau balik ke Mekah, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau terima itu takdir Allah yang terjadi. Beliau hadapi kesulitan hidup itu, diberikan kemuliaan Isra dan Mi'raj. Diberikan kemuliaan enggak pernah diberikan kepada orang lain. Nah, alur hidup seperti ini itu dihadapi kita dapatkan dalam hidup juga. Itu sunnatullah. Nabi begitu, kita juga hamba-hamba, apalagi kita hamba Allah ini yang dhaif ini, boleh saja kejadian dalam hidup seperti itu. Ya. Diberikan cobaan ujian yang mungkin bertubi-tubi, maaf cakap, dipujuh oleh Allah, mudah-mudahan ujian yang lainnya dalam setahun, ya, lehnyo jehlau nah kemuliaan. Maka beberapa waktu yang lalu, ya, ketika terjadi gempa di Turki dan Suriah, itu banyak pemuda-pemuda Suriah itu betul-betul mereka mempertanyakan, kenapa ya Allah musibah ini kepada kami saja yang ada? Kami perang belum selesai, sudah 10 tahun lebih kami perang, ya, 10 tahun lebih kami berperang. Kemudian negara kami hancur secara ekonomi, sekarang hancur lagi dengan gempa begini. Kenapa kami? Orang lain hana lagu, ya wakafe hana lagu. Pakan kamu yang semayang tapi di uro, ya. Kami yang selalu solat setiap hari menyembahmu. Tu mereka di Swiss enggak ada masalah apa-apa, mereka hidup. Apa hai urunnya orang banyak orang kafir di sana. Kenapa? Nah, itu menjadi pertanyaan, ya. Memangnya ketika Allah memberikan ujian besar seperti itu, tandanya Allah membenci hambanya? Memangnya engkau pikir ketika Allah berikan seperti itu Allah sedang membenci hambanya? Tidak. Kalau begitu tadi bencilah Nabi Muhammad. Kalau begitu Nabi Muhammad hamba yang terbenci begitu, gara-gara beliau mendapatkan bahasa katanya musibah dalam hidup dalam 1 tahun, kondisi begitu, kemudian bertambah sedih, bertambah parah, bertambah dahsyat perjuangan beliau setelah itu. Dibenci sama Allah? Enggak. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang kita belum tahu apa di belakang daripada itu bagi hambanya yang diberikan ujian seperti itu. Nabi Muhammad diberikan ujian apa? Diberikan kemudahan oleh Allah, kemuliaan justru dengan Isra dan Mi'raj beliau itu. Ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Dalam Isra Mi'raj ini pelajaran yang penting pertama. Itu aplikasinya terjadi dalam hidup kita hari-hari, menjadi sunnatullah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam Isra dan Mi'raj ini, ya, ketika kemuliaan diberikan kepada Nabi SAW, kita ambil pelajaran yang kedua apa? Boleh jadi di dalam hidup kita di dunia ini kita terusir, enggak masalah. Yang penting kita di langit diterima. Biarkan kita terusir di bumi, tapi pintu langit terbuka untuk kita. Sebagaimana terbukanya pintu langit kepada Nabi SAW. Bukankah ketika Nabi naik Isra dan Mi'raj tersebut, ya, diketuk pintu yang pertama oleh malaikat ketika disuruh buka, siapa denganmu wahai Jibril? Bersamaku Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Baru itu le malaikat pintu pun. Oh, kah utus Nabi Muhammad kah?
ahlan, ya, dibukakan pintu, berjumpa beliau dengan Adam, ya. Begitu juga pintu langit yang kedua diketuk, dibuka oleh malaikat, ditanya, siapa denganmu wahai Jibril? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Baru diketahui oleh penduduk langit. Boleh jadi, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita terusir di bumi, tapi jangan terusir di langit. Itu yang masalahnya. Atau mungkin kita masyhur di bumi, di langit kita nggak diketahui. Maka nggak masalah lah. Kalau seandainya kita hidup ini cuma di Kutablang mengawal lot mamanya haiduri drone. Ikut tablang mentang hana mendung itu ridrone. Nggak semua orang Kutablang ini kenal kita. Apalagi orang kota Lok Semawe. Nggak masalah itu. Nggak bikin hidup kita ini adalah seperti katak dalam tempurung. Nggak masalah itu. Yang penting kita di langit dikenal. Yang malaikat langit gitu so warna hamba di roino di Kutablang yang dehnya. Getele malaikat. Itu yang penting. Untuk apa masyhur di bumi kalau seandainya majhul di langit? Untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau diusir di bumi, pintu langit terbuka. Maka jadikan ini pelajaran hidup bagi kita bahwa ya, dalam kesedihan, kesulitan, kita tidak dikenal, kita tidak ada harga apa-apanya di mata orang, tapi jangan sampai kita tidak punya harga di mata malaikat. Itu betul-betul lah jadi tubuh bahasa orang Aceh. Ya, tubuh. Ilangin hana itu hana gedo tahu, ibu mau pe hana hanam tahu. Ya, nyan betul-betul kalkeun tubuh. Tubuh bahasa Indonesia apa? Terbuang. Ya, terbuang, betul-betul terbuang itu. Ya. Tapi hampah sih terbuangnya, memangnya tubuh sih pah keroi ya. Ya, kau cuma terbuang sih tubuhnya ya. Ya, nampak. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu kemudian pelajaran kita ambil daripada Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa? Kewajiban untuk solat 5 waktu. Diwahyukan oleh Allah kepada beliau untuk solat fardu 5 waktu bagi hambanya. Berapa kali sebenarnya? 50 kali. Yang kita tahu bahwa Nabi Musa yubalik Nabi Muhammad untuk terus begitu dalam kisahnya sampai akhirnya berlaku 5 waktu saja. Tapi Nabi Musa apakah balik, wahai Muhammad, karena umatmu tidak akan sanggup nanti. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, istahyaitu Rabbi, lun malay dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, han lun tujidli, ya. Maka kasib ono. Makanya kalau non yang dengar Isra Mi'raj sering menyesai orang dengar kisahnya. Apakah balik Nabi tiga tu ya. Ya. Le dah pegah kisahnya orang le ada dengar menyesai apakah Nabi balik boleh ya. Tapi banyak juga ketika dikisahkan kisah seperti ini, ada yang bertanya-tanya ya. Memangnya bisa ditawar Ustaz ya? Kok bisa ditawar begitu? Kok kemudian Allah memberi gitu? Kalau sudah diwajibkan misalkan 50 waktu, kenapa harus ditawar lagi dan bisa diberikan dikurangi? Ya. Para ulama kita mengatakan begini, ya, bahwa ya, Allah ingin menampakkan kemurahannya kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Umpamanya begini, ya, umpamanya kita bekerja di kantor wali kota. Dalam sehari kerja di kantor wali kota berapa jam? Selaku pegawai negeri berapa? 8 jam. Dalam sehari kerja 8 jam. 8 jam kerja sehari, kita dapat gaji berapa? Dalam sehari itu misalkan 800.000. Si jam serta ribe. Lagi go ilua lah ada ya, gaji go ilua. Si jam serta ribe. Ya, 8 jam merempak 800 ribu. Ya. Lalu kemudian keluar instruksi dari Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota mengatakan bahwa pekerjaan di Wali Kota, di kantor Wali Kota hanya 3 jam saja. Ya.
tidak lagi 8 jam, demi untuk menjaga kemaslahatan bersama. Instruksi, cubit instruksi dari wali kota. Gilon kata di nak buka. Oh ma, haji lapar tu merumpak. Nyo ka dengai badut. Leher tu. Amdeh na tu. Bacut bak tanya kerja. Wali kota buka apa? Kerja 3 jam, gaji 8 jam. Kiban? Setuju? Setuju? Bereh Pak Wali nak buka. Nyo bek PJL dono tamah aja go je betul-betul wali kota ke. Bisa ya. Ya. Bahkan kerja yang berkurang tetapi gaji tetap lagi biasa, lapar tu dah tetap suruh, tapi kerja macam ni aja. Semua kita setuju, murah hati sekali ini wali kotanya. Solat juga demikian. Allah memberi 50, Allah tuliskan bagi kita 50, tapi pekerjaannya 5 kali saja. Dalam sekali kita lakukan dihitung 10. Innal hasanat bi'ashri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka 5 kali kita solat, pekerjaan cukup 5 kali, pahala 50 kali. Nah, murah Allah lagi kan? Nah, murah, itulah rahman rahimnya Allah. Jadi berkurangnya tersebut bukan pelin-pelan, tapi Allah ingin menampakkan kasih sayangnya kepada hambanya. Nah, jadi menyeka lagi kan 5 kali cuma saja dalam sehari, bentuk kemurahan Allah kepada kita. Siapa yang tidak mau menerima kemurahan ini? Ya, maka 5 watenyo be saudara lun sama sekali gedanya tinggai wate solat, padahal cuma hanya 5 kali saja. Itu bentuk kemurahan Allah kepada kita. Dan solat ini jangan kita pikir itu Allah butuh dengan solat kita. Allah hanya perlu dengan solat gedanya. Tapi yang perlu sebenarnya siapa? Kita yang perlu untuk solat. Ibaratkan 5 waktu solat tersebut, ini untuk anak-anak muda ingin kami sampaikan juga, bahwa 5 waktu solat kita itu adalah persis seperti 5 kali kita diberikan izin oleh Allah untuk menghubunginya secara jalur khusus. Jadi ada masalah hidupmu dalam hidup, dalam satu hari itu ada jalur khusus engkau boleh menghubungi 5 kali. Jadi limboi telefon sampai kita tip urang, limboi jalur khusus kita nyo 2 pet le pet. Dengan 2 pet le pet langsung maju. Tip urangnya. Jalur khusus. Padahal limboi telefon jalur khusus 2 pet le pet. Nampak alun ulang limboinya. Ha? Bendera hanan oh ingat ya. Atau monya salah sabah limboi hai damang mun deput. Ci anjir. Item, HP ron item, kalau sabah limboi salah. Hai item. Han terus laju, ya. Begitu juga dengan solat, enggak bisa dia dikurangi kecuali karena sesuatu hal khusus gitu, darurat ya. Yang darurat baru je masalah limboi. Lain telefon khusus darurat. Saudara yang dimuliakan Allah. Maka jaga, ini adalah saluran khusus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mengadu perihal hidup kita, meminta kepada Allah di dalam solat kita. Maka solat tersebut adalah jalur khusus hubungan kita dengan Allah. Jangan kita pikir solat itu Allah butuh daripada kita solat. Seandainya sedikit orang solat, maka Allah kurang berharga. Enggak. Allah tetap menjadi Tuhan, tidak ada masalah. Walau satu manusia pun tidak menyembahnya. Lau anna awwalakum wa akhirakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kata Allah, walaupun kalian seluruh bumi ini, kalian itu sejahat-jahat satu orang yang paling jahat di muka bumi, semua kalian jahat seperti itu, la yanqusu min mulki syai'a, itu tidak mengurangi daripada kerajaanku, kata Allah. Enggak mengurangi sama sekali, walaupun kita semua paling jahat seluruh dunia ini, na'udzubillah, enggak mengurangi bagi Allah. Jadi solat itu justru adalah kebutuhan kita selaku hamba Allah kepada Allah.
Lalu yang terakhir ingin kami sampaikan, bagian daripada Isra Mi'raj ini apa? Nyo yang paling hebat kan. Pakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik beliau ke bumi setelah naik ke langit dan memulai hidup beliau seperti manusia biasa. Dan beliau menghadapi cobaan dan cabaran hidup yang lebih parah, lebih dahsyat lagi. Bayangkan itu, ya. Orang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kadebe-debe, gua rumah je gulung lagi biasa, lagi hana menumpuk penghargaan tak apa. Ngerti? Dono menjadi orang terpilih nomor 1, penghargaan luar biasa Dono dapatkan. Tapi setelah penghargaan itu diraih, balik lagi udip lagi biasa, lagi saputan. Mau Nabi Muhammad demikian. Beliau mendapatkan penghargaan yang tidak didapatkan oleh satupun hamba Allah, ke langit, ke Sidratul Muntaha, yang kata yang yang dikatakan jangankan itu Jibril saja, kalau seandainya beliau masuk Sidratul Muntaha bisa hilang Jibril. Mungkin Jibril mana hanya kita mau, ya. Cuma Nabi yang bisa masuk ke situ. Penghargaan yang sangat luar biasa beliau dapatkan, tapi beliau siap balik ke bumi, hidup seperti biasa, menghadapi cabaran hidup yang lebih dahsyat. Lagi katakan hana kemuliaan lawiknya dapatkan di bumi, di langit. Lagi biasa. Menyangkutnya nanti menaginya. Kita dapat penghargaan dari presiden luar biasa, dielu-elukan mandu, pokoknya luar biasa, ya. Diberikan penghargaan dengan hidup penanyi dah pegang piala peng dempa, tapi nuwa waceh teruk na balik long kena lagi hana menturi dengan presiden, lagi hana merumpak peng membacut bagi hana takut udip lagi biasa, lagi hana tak pernah. Tapi hidup bersemangat. Sanggup enggak demikian? Nyo yang kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang ulama, saya lupa nama beliau, seorang ulama sufi dari India, kata beliau apa? Kalau seandainya aku Nabi Muhammad pada saat itu, maka aku tidak akan satu permintaanku kepada Allah, jangan kembalikan aku ke bumi. Jangan kembalikan aku ke bumi. Ya. Han mungkin sanggup gudek beli bumi. Ya, hidup seperti manusia biasa yang cobaan semakin besar, semakin dahsyat. Nah. Tapi inilah pelajaran penting kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Siapa saja kita yang pernah, maaf ya, mungkin merasakan kaya raya, hana orang yang paling kaya ilo tu ciganya ndiro, ya. Pokoknya motor Rubicon jaman ciganya orang lain hana, tapi no sapu dan hana tak pernah li tu pampo raya-raya tanah tak pernah li. Murung hari itu dia ganyan kiban drone. Jud ke hamba Allah terbaik dengan kondisi demikian atau enggak? Mampu enggak menjadi hamba Allah yang baik dalam kondisi demikian? Atau irono justru neserapah Allah karena kami dicok atradron. Kiban. Ini pelajaran penting nepegah li para ulama dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja kita mungkin yang merasa pernah dimuliakan oleh orang, pernah kita mendapatkan kekayaan, dengan itu kita merasa mulia, dengan mungkin keluarga kita merasa mulia, nak kakek lo, nak ayah lo, tapi no hana le mendu urang hana tri le lo. Mungkin kita merasa mulia dengan jabatan kita. Kita dimuliakan oleh orang ketika jabatan sudah tidak ada lagi sama sekali, muzira urang hana ingin lelon. Ya, ibu baik pada ingin lelon. Perkedona kiban kemampuan kau untuk udip dalam kondisi laginya. Akankah mampu berbaik sangka dengan hamba Allah, berbaik sangka dengan Allah, atau justru neserapah urang kadang-kadangnya. Nyan jaman dah hijab pakai ino hai tero betul.
Nabi katro ulangin kedai dupe oleh Allah, turun ke bumi hidup seperti manusia biasa, tidak mengeluh. Itu baru mantan wali kota. Ya. Sudah diambil oleh Allah kekuasaan itu, ya. Sudah nampak seakan tidak mulia lagi, lalu kemudian tidak mampu menjadi hamba Allah yang baik selaku manusia biasa. Maka cobaan hidup loh, bagi siapa saja yang dalam hidupnya dia pernah merasa mulia, pernah merasa di atas angin, pernah merasa di langit. Tahu milangit drone Hawaii. Nya, ino kanton bungo kiban demudin. Ini kami sampaikan kepada pejabat yang merasa dirinya besar. Ya, merasa dro rayu, merasa dro hebat, merasa dro dempena di pemulia legok ho yang nejak. Ukuran menyenum pajo menyenejep kupi nyan pegat tawa pong rono tiro negara-negara rono urung pegat di ikalon. Ino nejak kedai kopi hana tol, mai pita mampi hali. Kiban nemu dem. Sanggup nemu dem. Atau hal. Pelajaran Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam.